Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dan dengan Bung Ropan kita akan mereview hasil pertandingan ada dua laga di babak perempat final leg kedua yang dimainkan dini hari, dan akhirnya dua tim Real Madrid sebagai juara bertahan di UCL bersama dengan AC Milan lolos ke babak semifinal. Luar biasa. Tinggal kita menunggu siapa lagi dua tim yang akan menyusul yang akan dimainkan pada Kamis dini hari, di mana Inter Milan akan menjamu Benfica setelah mereka bisa mendapatkan kemenangan di leg pertama dengan 2-0. Kemudian Manchester City menuju ke Allianz Arena menghadapi tuan rumah Bayern Munchen, di mana mereka datang dengan unggul 3 gol di leg pertama yang bermain di Etihad, dan peluang bagi pasukan Pep ini sangat besar untuk bisa lolos ke babak semifinal mengikuti Milan dan Madrid. Kita akan melihat ya duel antara AC Milan dulu menghadapi tim Italia lainnya. Peringkat pertama di Serie A musim ini, Napoli, ini berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona. Ya, Napoli sebenarnya punya peluang untuk bisa memenangkan laga karena mereka hanya kalah 1-0 di leg pertama ketika gol Milan itu diciptakan oleh Ismail Benacer. Artinya ketika bermain di kandang, kondisi mereka ini pasti akan kuat didukung oleh supporter mereka, dan itu terlihat 23 tembakan yang mereka lakukan dengan 4 on target, namun mereka gagal bisa memenangkan laga. Padahal 74% penguasaan bola atau ball position direbut atau mereka unggul dari Milan ya. Sepertinya gol itu sudah di depan mata selalu bagi tim asuhan Luciano Spalletti. Tapi pertahanan Milan itu sangat kuat. Selain Mike Maignan yang bermain bagus di bawah Mister, tapi 4 pemain belakang mereka, terutama 2 bek sejajar mereka di sentralnya, Tomori dan Simon Jair, ini bermain sangat baik. Calabria di kanan dan Theo Hernandez karena bermain di sektor kiri, dibantu oleh Krunic dan Tonali sebagai 2 gelandang box to box, ini membuat mereka sangat kuat. Napoli boleh unggul jauh dalam ball position, tapi sulit untuk bisa masuk lebih dalam untuk masuk mendekati kotak penalti karena disiplinnya mainnya dengan lugas sekali ya Jair dan Tomori ini untuk mengamankan jantung pertahanan mereka. Bahkan gol dari Napoli itu hanya tercipta di injury time 90+3. Nah, Milan lebih dulu membuka gol lewat Oliver Giroud, striker mereka. Jadi kan dengan gol ini menjadi penentu bagi Milan ketika di menit 43 itu Giroud melesatkan hasil umpan, ada penetrasi ke dalam kotak penalti yang dibuat oleh Rafael Leao dan memberikan umpan kepada Giroud untuk bisa mencetak gol. Ini adalah bagi Giroud, dia membayar ketika kesalahannya dia buat di saat wasit Simon dari Polandia ini bisa menunjuk penalti saat Leo digajar di dalam kotak penalti, dan Giroud yang ditunjuk. Sayang eksekusi Giroud itu bisa dipatahkan ya oleh penjaga gawang Napoli, Alex Meret. Dan ketika ia gagal mengeksekusi penalti ini, motivasi dia tumbuh dengan sangat besar. Dia ingin mencetak gol karena dari 4 on target Milan, ya Milan memang hanya sedikit bisa, hanya 6 kali tembakan yang mereka lakukan, tapi lebih efektif ya. Terutama Giroud juga mendapatkan 1 on target dari dia. On target kedua adalah dia membuat gol dari 4 on target Milan, 2 diantaranya datang dari Giroud. Dan dia tidak menyia-nyiakan upaya keras yang dibuat oleh Leao ini memberikan umpan, dan akhirnya dia bisa mencetak gol. Nah, kita lihat ya sekelumit tentang gol dari Oliver Giroud ini yang menentukan langkah Milan sebenarnya. Memang ada gol balasan dari Osimhen ya di penghujung laga, tapi itu tidak berpengaruh bagi Milan dengan hasil 1-1 karena mereka tetap akan lolos ke semifinal setelah unggul 1-0 di San Siro. Nah, ini dia. Ini luar biasa ya. Dia mendapatkan umpan dari Leo di sisi kanan pertahanan Napoli, dan ketenangan dari dia. Ini bola tinggal didorong oleh Giroud untuk menaklukkan Alex Meret. Ini dia. Ya. Seorang Oliver Giroud, dia memanfaatkan momen itu dengan sangat baik. Artinya terpuaskan ketika ia itu merasa bersalah saat gagal mengeksekusi penalti. Dan ini
Ya, ya. Ini dia Oliver Giroud, luar biasa. Pemain asal Prancis ini di usia yang makin senja dia masih bisa memberikan kontribusi yang baik bagi Milan. Dan bagi Milan lolos ke semifinal ini kalau bisa saya gambarkan 16 tahun yang lalu. Ya. Ini kalau nggak salah itu tepatnya di 2006-2007. Mereka terakhir kali melaju ke semifinal. Ya, saat itu dan mereka mengalahkan Manchester United. Bagus buat Milan sebelum mereka itu mengalahkan Liverpool di babak final UCL. Jadi sekarang mereka sudah ada di semifinal. Dan kalau melihat yang lalu itu Carlo Ancelotti yang menangani Real Madrid saat ini, itu memegang Milan saat itu. Dan Ancelotti mampu mengangkat trofi di UCL setelah mengalahkan 2-1 Liverpool ya. Dengan 2 gol di babak final itu dibuat ya oleh Filippo Inzaghi. Ya, dan gol balasan dari Liverpool kalau nggak salah tuh dirkait ya, itu final yang berlangsung itu mereka punya selain Filippo Inzaghi di depan yang membuat brace, ada Kakak di sana, ada Clarence Seedorf, ada Pirlo yang bermain di tengah. Ini tim yang sangat oke lah kalau bisa dikatakan di bawah Mister. Ada Dida yang mengawal di sana, ada Alessandro Nesta, Paolo Maldini saat itu masih bermain. Dan itulah terakhir kali Milan lolos ke semifinal dan maju ke final. Kemudian mereka menjadi juara. Nah, apakah dalam musim ini mereka kembali akan menjadi juara? Mereka 7 kali juara di Champions ya, UCL. Itu saya bilang tadi, ini langganan 2 tim yang lolos ke babak semifinal, Madrid dan Milan. Madrid 14 kali, Milan 7 kali. Jadi peringkat pertama dan peringkat kedua ya, bagi 2 tim ini yang sudah berada di babak, menginjakan kaki mereka di babak semifinal. Kita tinggal tunggu apakah Milan mampu mengulangi hal itu lagi ketika mereka harus menunggu pemenang antara Inter Milan dan Benfica. Dan saya pikir Inter Milan yang akan lolos ke babak semifinal untuk terjadi derby Milan ya, bukan derby Italia lagi, derby Milan. Kalau dengan Napoli kan ini derby Italia karena 2 tim yang berada di satu di utara Milan dan satu di selatan Napoli untuk bertemu, dan Napoli gagal. Artinya satu tim untuk membuat sejarah pertama kali juara di UCL out, Napoli. Tinggal satu tim lagi, Manchester City yang ada. Karena kalau Milan ketemu dengan Inter, dua-dua sudah pernah jadi juara di UCL. Apalagi dengan peraih 14 gelar juara ya. Rumahnya di mereka di Eropa ya Liga Champions, Real Madrid yang mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge. Jadi sudah ada, ini tinggal kita menunggu. Ya, apakah ada keajaiban di Allianz Arena dengan Bayern Munchen bisa membalikan keadaan? Kita akan lihat nantinya, namun saya rasa berat dengan keunggulan 3 gol di Etihad yang dibawa oleh Pep Guardiola ketika menjambangi mantan klub yang ditanganinya, Bayern Munchen. Oke, kita ke Stamford Bridge. Di Stamford Bridge lagi-lagi Lampard yang mengisi posisi mengganti Graham Potter tidak mampu berbuat banyak lagi. Untuk keempat kali secara beruntun tim ini kalah terus, 2 kali dari Madrid. Di leg pertama mereka kalah dengan 2-0, dan sekarang mereka kalah 0-2 dari tim yang sama, Los Blancos, ketika bermain di hadapan publik mereka. Agak lebih baik penampilan Chelsea memang. Penguasaan bola mereka sampai 55% berbanding 45% dari Madrid. Mereka masih bisa melepaskan 19 tembakan ya di sini. Tapi ini menjadi sulit buat mereka untuk bisa mencetak gol karena pertahanan dari Madrid juga yang oke, penampilan dari Thibaut Courtois yang sangat baik, satu penyelamatan yang luar biasa ketika Kukurea mendapat peluang menembak dengan kaki kirinya masih bisa diblok oleh Thibaut Courtois. Di belakang juga Carvajal bermain dengan baik, di kanan Camavinga kembali lagi-lagi ditempatkan oleh Ancelotti bermain di kiri dengan Alaba dan Militao yang bermain di back tengah sebelum Alaba keluar, dan ada Rudiger yang masuk 5 pergantian yang dibuat oleh Ancelotti di babak kedua ya, untuk ketika mereka merasa aman. Dengan brace ya dilakukan oleh Rodrigo, pemain asal Brasil ini memanfaatkan bola umpan dari rekannya Vinicius Junior untuk gol pertama, dan gol kedua ini umpan dari Valverde yang sangat bagus yang diselesaikan dengan baik oleh Rodrigo. Seperti biasa Ancelotti ini memainkan the winning team dia ya, Benzema, ada Rodrigo dan Vini di depan, 4-3-3 ya. Di tengah itu Toni Kroos, Luka Modric yang bermain dengan Valverde, pemain serba bisa yang menjadi pemain yang saya paling sangat sukai kalau di Madrid ini adalah
Valverde ini. Nah, di belakang yang saya bilang tadi, Camavinga di kiri, kemudian Carvajal, ada Militao, Alaba, dan Thibaut Courtois. Sebelum di babak kedua ada pergantian-pergantian pemain yang dilakukan, termasuk ada Tchouaméni yang masuk, Nacho juga ikut masuk di sana, ada Asensio yang dimainkan, ada Rudiger yang ikut juga dimainkan oleh Ancelotti, dan mereka sebenarnya cukup bermain dengan imbang aja di Stamford Bridge sudah lolos, atau kalah 1-0 tetap lolos setelah mereka punya tabungan 2 gol di Bernabeu. Tapi Madrid tidak memberikan kesempatan kembali ya untuk bagi Chelsea membalikan keadaan, bahkan mereka bisa mencetak 2 gol ke gawang Kepa dan membawa mereka untuk lolos ke semifinal. Bagi Chelsea ini kegagalan total yang ya luar biasa pada musim ini ya. Ada terjadi pergantian pemain dari pergantian pelatih dari Tuchel kemudian ke Graham Potter ke sekarang pelatih interim Frank Lampard. Pasti ada pergantian pelatih lagi setelah di musim panas. Lampard mungkin tidak akan diteruskan kalau melihat bagaimana penampilan performa dari Chelsea yang sangat buruk ya. Kelihatan sekali mereka bermain juga, padahal bermain mereka itu sudah menempatkan tuh mungkin sampai 6 gelandang di babak pertama dengan hanya Havertz ada di depan, karena N'Golo Kante dan Conor Gallagher kan bermain agak ke belakang ya. Dan di babak kedua mungkin ada banyak pemain yang dimainkan, tetapi ini formasi yang agak ya tidak seperti biasanya dimainkan oleh Lampard kalau bermain dengan ada 6 gelandang. Bisa Reece James bermain dari sisi, ada Cucurella dari flank, ada Kovacic yang bermain di sana, ada Enzo Fernandez yang ada, sehingga ini akan menyulitkan buat mereka walaupun mereka lebih mendominasi ya dalam ball position dengan 15%, tapi sulit untuk bisa mencetak gol di gawang Thibaut Courtois. Sangat disayangkan mereka gagal di setiap turnamen yang mereka ikuti. Ini yang terakhir kali ketika mereka tersisih, habis sudah pada musim ini, karena di Piala Carabao sudah selesai, kemudian di Piala FA juga mereka out ya. Apalagi kalau bicara di IPL, mereka sekarang berada di peringkat ke-11 klasemen sementara di luar 10 besar. Untuk lolos ke babak Champions, Liga Champions sudah nggak mungkin, berat bagi mereka. Apalagi kalau mau bersaing di Liga Eropa, saya bisa mengatakan ini tidak mungkin lagi ya untuk bagi Chelsea untuk masuk ke sana. Walaupun memang masih ada harapan lah menunggu ya dalam tanda kutip keajaiban, tapi berat untuk ada sana. Mungkin di Liga Conference masih bisa berlangsung, tapi sayang tim sebesar Chelsea dengan kualitas pemain-pemain yang oke, pembelian mereka luar biasa ya. Kalau bisa dilihat 600 juta euro yang mereka bisa gelontorkan, tapi dengan pemain-pemain hebat tidak memberikan warna bagus buat mereka untuk bisa bersaing ya ada di papan atas di musim ini. Dan ini saya bilang ini gagal total buat mereka ya. Ketika Abramovich sudah pergi, Todd Bowley masuk, tapi uang digelontorkan itu seperti sia-sia saja untuk mendatangkan pemain, tidak ada pengaruh apapun ya. Enzo Fernandez yang masuk yang membawa Argentina juara dan kemudian berada di lini tengah juga tidak mampu mengangkat tim ini. Sampai sejauh ini bahkan Enzo belum pernah bisa membuat gol walaupun dia seorang gelandang ya, yang membuat Jorginho harus pindah ke Arsenal. Bahkan Jorginho sudah bisa membuat gol bersama dengan Arsenal ya. Sekiranya ada perubahan-perubahan bagi Chelsea pada musim depan, kita tunggu nanti. Tapi yang pasti di UCL kita akan menantikan bagaimana Madrid sekarang sudah di semifinal, menunggu antara City dan Munchen. Dan kalau City berada di sana, ini duel semifinal yang seru antara Madrid dan Manchester City, terulang pada musim yang lalu ketika dua tim ini bertarung dan Madrid lolos ke final sebelum menjadi juara untuk yang ke-14 kali. Di Stade Frank mereka mengalahkan Liverpool lewat gol Vini Junior saat itu. Dan kita akan menunggu derby Milan, Inter menghadapi Milan, dan Inter tentunya akan tersenyum karena mereka memungkinkan untuk bisa mengalahkan Milan kalau terjadi derby ini. Walaupun kita akan menunggu lagi karena Milan sekarang terobsesi yang luar biasa untuk bisa mengulang lagi pada 2007 terakhir mereka juara untuk lolos ke final. Kita akan lihat. Tapi Inter itu lebih takut ketemu dengan Napoli sebenarnya. Kalau Napoli yang lolos, ini mereka ketar-ketir, sulit untuk bisa mengalahkan Napoli. Tapi kalau dengan Milan, ini kesempatan buat mereka terbuka. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk mereview babak semifinal, babak perempat final untuk maju ke semifinal, di mana Madrid dan Milan sudah berada di sana. Tinggal menunggu siapa dua tim lainnya yang akan menyusul. Ciao.